Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5564 dari Perintah Kaisar Naga, Masa. Mendengar perkataan Master Wu, Master Aula ketiga mengerutkan kening. Meskipun Master Wu memiliki status tinggi di Aula Jalan Jahat, bukan berarti ia kuat. Lagi pula, ia memiliki ayah yang baik. Jika ia berada di Aula Jalan Jahat, Master Wu bisa saja berjalan ke samping dan tak seorang pun berani menghentikannya. Namun, jika ia pergi ke Istana Raja Dewa, Master Aula keempat tidak akan menoleransinya. Tepat ketika Master Aula ketiga hendak membujuk Master Wu untuk tidak pamer saat keluar, tiba-tiba kekosongan di atas kepalanya mulai mendidih, lalu sebuah jalan gelap perlahan menurun. Di jalan, seorang lelaki tua berjubah hitam, memegang tongkat tengkorak di tangannya, perlahan berjalan turun. Wajah lelaki tua itu dipenuhi bekas luka menyeramkan, dan ada beberapa rune berwarna merah darah di jubahnya. Rune-rune ini memancarkan kekuatan yang aneh. Melihat pemandangan ini, hati Master Aula ketiga menegang, dan yang lainnya juga merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Karena mereka bisa merasakan bahwa orang ini sangat kuat. Master Aula ketiga, Anda tidak perlu gugup. Melihat ekspresi gugup Master Aula ketiga, Pangeran Wu tak kuasa menahan senyum, lalu berjalan menghampiri lelaki tua itu dan berkata, "Tetua Agung." Mendengar ini, Master Aula ketiga akhirnya menghela napas lega. Ternyata lelaki tua itu sebenarnya adalah Tetua Agung Aula Jalan Jahat. Dan ia tampak sangat mengagumkan. Bahkan Pangeran Wu begitu hormat kepadanya, menunjukkan bahwa Tetua Agung memiliki status yang sangat tinggi di Aula Jalan Jahat. Tetua Agung menghampiri Master Aula ketiga, hanya menatapnya dari atas ke bawah, lalu berkata dengan suara dingin, "Apakah Anda Master Aula ketiga dari kuil?" "Tepat sekali," kata Master Aula ketiga. "Tidak lebih dari itu," kata Tetua Agung dengan suara dingin. Tatapan menghina ini membuat Master Aula ketiga tertegun dan sangat tidak senang, tetapi ia tak berani marah. Bagaimanapun, ia masih membutuhkan Aula Jalan Jahat untuk membantunya merebut Istana Raja Dewa dan menghadapi Master Aula keempat. Kehadiran Tetua Agung pasti akan membantuku merebut Istana Raja Ilahi. Selama aku menjadi Raja Ilahi di kuil Ilahi, aku pasti akan membantu Aula Jalan Jahatmu mengumpulkan banyak jiwa. Janji Master Aula ketiga. Tetua Agung mencibir, "Jangan sebut Raja Ilahi di atasmu. Lihat saja Master Aula kedua dan pertama. Siapa di antara mereka yang bisa kau tangani?" Master Aula ketiga tertawa terbahak-bahak mendengar ini. "Tetua Agung, kau tidak tahu. Master Aula pertama dan kedua mengikuti Raja Ilahi di surga ke-9. Jika aku merebut Istana Raja Ilahi di sini, mereka akan langsung menyerang Raja Ilahi. Aku hanya menghubungi Aula Jalan Jahatmu. Tanpa dukungan Master Aula pertama dan kedua, bahkan jika Aula Jalan Jahatmu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendukungku, aku tidak akan berani menyerang Istana Raja Ilahi." Jelas Master Aula ketiga. Pernyataan ini membuat Tetua Agung kesal, tetapi ia juga tahu bahwa Master Aula ketiga mengatakan yang sebenarnya. Jika kuil suci tidak memiliki konflik internal, Aula Jalan Jahat saja tidak akan berani menyerangnya secara langsung. Sekalipun Aula Jalan Jahat bisa menghancurkan kuil suci, seluruh klan suci berdiri di belakangnya. Itulah eksistensi yang mereka takuti. Tak ada kekuatan yang berani berdiri sendiri melawan klan suci. Fakta bahwa mereka mampu membentuk klan baru di luar ketiga klan tersebut merupakan bukti kekuatan dan keunikan absolut mereka. Dengan dukungan dari Master Istana pertama dan kedua, semuanya akan mudah. Tetua Agung mengangguk. "Tetua Agung, izinkan saya memperkenalkan Anda terlebih dahulu ke Istana Raja Suci," kata Master Istana ketiga. "Tidak perlu. Itu hanya Istana Raja Suci yang kecil. Tanpa Raja Suci, orang-orang di dalamnya adalah gerombolan. Saya bisa menghabisi mereka dengan lambaian tangan saya," kata Tetua Agung dengan arogan. Master Istana ketiga? Gerombolan? Master Istana ketiga tidak mengatakan apa-apa. Karena pihak lain percaya orang-orang di dalam Istana Raja Suci adalah gerombolan, ia tidak perlu memperkenalkan mereka. Meskipun Aula Jalan Jahat masih membutuhkan bantuan untuk merebut Istana Raja Ilahi, sikap Tetua Agung Aula Jalan Jahat membuat Master Aula ketiga agak kesal. Mungkin jika Aula Jalan Jahat sedikit menderita, mereka akan menganggap serius kerja sama ini. "Master Aula ketiga, saya akan membawa Tetua Agung beristirahat sejenak.
Anda pergilah ke Istana Raja Ilahi untuk bertindak sebagai orang dalam. Setelah kami cukup beristirahat, kami akan langsung pergi membantu Anda merebut Istana Raja Ilahi. Kata Wu Shizi. Bab 5565 dari Perintah Kaisar Naga sangat pandai membual. Pangeran Wu, kurasa kita tidak boleh meremehkan Istana Raja Ilahi. Meskipun kepala istana keempat bukanlah masalah, Istana Raja Ilahi bukanlah masalah kecil. Kata kepala istana ketiga. Mengapa tidak? Tanya Pangeran Wu. Meskipun istana Raja Ilahi diperintah oleh kepala istana keempat, kekuatan yang sesungguhnya terletak pada 4 penjaganya. Kekuatan mereka tak tertandingi, bahkan oleh kita, para kepala istana. Bahkan, kita belum pernah melihat mereka secara langsung. Kita hanya mendengar Raja Ilahi menyebut mereka. Konon mereka adalah pengawal Raja Ilahi pertama. Dengan peralihan kekuatan dewa, 4 pengawal Raja Ilahi pertama juga menjadi pengawal Istana Raja Ilahi, dan tak seorang pun pernah melihat mereka sejak itu. Tetapi setiap kali Istana Raja Ilahi dalam kesulitan, 4 penjaga ini pasti akan muncul. Kata kepala istana ketiga, mengikuti Pangeran Wu. Jadi, tidak ada di antara kalian yang pernah melihat 4 penjaga? Pangeran Wu tersenyum. Benar. Kepala istana ketiga mengangguk. Hahaha, Pangeran Wu tiba-tiba tertawa. Bagaimana kau bisa yakin bahwa Istana Raja Dewa pasti memiliki 4 penjaga agung? Mungkinkah aku hanya membual dan berbohong kepadamu? Aku takut kau akan memberontak, jadi aku mengarang 4 penjaga agung ini. Kepala istana ketiga tercengang. Pada saat ini, kepala istana ketiga ingin mengutuk dalam hatinya. Meskipun orang-orang klan dewa sombong dan meremehkan segalanya, mereka tidak memiliki kebiasaan berbohong. Siapa yang mengarang 4 penjaga agung untuk melindungi keamanan Istana Raja Dewa? Kepala istana ketiga, kau terlalu berhati-hati dan terlalu tidak berpengalaman. Tetua Agung perlahan melirik ke dalam kehampaan, jangan bicara tentang 4 penjaga agung. Bahkan jika Raja Dewa pertama di kuilmu ada di sini, aku bisa menamparnya sampai mati dengan 1 tamparan. Membual, kepala aula ketiga membuka mulutnya, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengumpat dalam hati. Acu. Di tengah kehampaan yang tak terbatas, seorang pria tiba-tiba bersin. Melirik David, pria itu sedikit mengernyit. Setelah bertahun-tahun, apakah masih ada yang membicarakanku? Sementara itu, David, yang menghunus pedang pembunuh naga, bertarung melawan bola api yang tak terhitung jumlahnya. Kini, David dapat menempa jalan menembus pusaran bola api itu. Entah berapa lama waktu berlalu sebelum bola api yang tak terhitung jumlahnya itu lenyap. David berdiri di kehampaan, berkobar dengan api. Itulah energi bola api. David memejamkan mata sedikit, membiarkan api melahapnya. Namun tak lama kemudian, api itu perlahan memudar. Alih-alih membakar David, api itu justru menyerap energinya. Selama waktu ini, David telah bertarung melawan bola api, menyerap energinya, dan tubuh fisiknya telah mencapai tingkatan baru. Bukan hanya tubuh fisiknya, tetapi juga kekuatannya telah meningkat dengan pesat. Meskipun tidak ada sumber daya atau energi spiritual di sini, meteor api ini menjadi sumber daya bagi kultivasi David. Tiba-tiba, meteor api yang telah menghilang muncul kembali dari ujung kehampaan, kali ini datang dari tanah keabadian yang tak terduga. Menatap meteor api yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya, mata David membara. Ia tidak lagi takut, tidak lagi ngeri, melainkan dipenuhi kerinduan yang tak berujung. Meteor api ini bukan lagi sesuatu yang ditakuti, melainkan sumber daya yang berharga. David, yang menghunus pedang pembunuh naga, langsung menerkam meteor api tersebut. Bilah-bilah cahaya pedang mencabik-cabik meteor api yang tak terhitung jumlahnya. Pria itu memperhatikan David dalam diam, tanpa berbicara maupun menyerang. Ia menyadari betapa tingginya pemahaman David. Hanya dengan beberapa petunjuk sederhana darinya, David mampu memahami banyak wawasannya sendiri. Khususnya, niat pedang David, yang semakin murni dengan setiap ayunan pedang, semakin murni. Meteor api dari negeri abadi, mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Gumam pria itu dalam hati, melihat David semakin bersemangat. Bab 5566 dari Perintah Kaisar Naga, terlalu malas menggunakan pedang. Malam, segelap tinta, menyelimuti Kabupaten Dongxiang dalam rona gelap gulita. Seluruh wilayah diselimuti keheningan yang hening. Namun, di balik permukaan yang tampak tenang ini, arus bawah bergejolak, badai berdarah yang diam-diam bergolak.
Sosok Chen Ping bergerak secepat kilat, melesat menembus kegelapan. Tatapannya dingin dan tegas, memancarkan aura yang mengerikan. Malam ini, ia akan menghancurkan keluarga Zhao, Qian, dan San sendirian, menunjukkan kepada seluruh Kabupaten Dongxiang bahwa otoritasnya tak tersentuh. Pertama, Chen Ping tiba di kediaman Zhao. Gerbang tertutup rapat, dan lampu redup berkelap-kelip di dinding sekitarnya, menciptakan suasana tegang. Bibir Chen Ping sedikit melengkung, menampakkan senyum meremehkan. Dengan lompatan ringan, ia melompati tembok tinggi dan mendarat di halaman Zhao. Begitu ia mendarat, puluhan pengawal keluarga Zhao mengelilinginya, dengan pedang di tangan, mata mereka penuh kewaspadaan. "Siapa kau? Beraninya kau masuk tanpa izin ke kediaman Zhao?" teriak penjaga terdepan. Wajah Chen Ping tenang, seolah-olah para penjaga di depannya hanyalah semut. Ia perlahan berkata, "Saya Chen Ping. Hari ini di pertemuan di Lin Menshan, kau, keluarga Zhao, bersikap kasar padaku. Hari ini adalah pembalasanmu." "Chen Ping? Anak laki-laki sombong yang bilang kita bertiga tidak akan selamat malam ini? Beraninya kau datang ke Zhao Menshanku dan bertindak gegabah." Pemimpin penjaga itu mencibir dan melambaikan tangannya. Para penjaga bergegas menuju Chen Ping seperti air pasang. Chen Ping berdiri di sana, tak bergerak. Ketika para penjaga bergegas menghampirinya, ia tiba-tiba bergerak dan aura dahsyat mengguncang sekelilingnya. Para penjaga terhempas oleh aura itu, jatuh tersungkur ke tanah, mati sebelum sempat berteriak. Dalam sekejap, semua penjaga di halaman roboh, darah mereka mengotori tanah. Chen Ping bahkan tak melirik mayat-mayat itu, langsung menuju aula utama kediaman Zhao. Zhao Hu berada di aula, mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan dengan anggota kunci keluarga Zhao. Mendengar keributan di luar, mereka bergegas keluar. Melihat mayat-mayat berserakan di lantai dan Chen Ping berdiri di tengah, wajah Zhao Hu memucat. "Kau, beraninya kau datang ke kediaman Zhao-ku dan melakukan pembunuhan." Zhao Hu menggertakkan giginya. Chen Ping menatapnya dengan dingin dan berkata, "Sudah kubilang ketiga keluargamu takkan selamat malam ini. Sekaranglah saatnya keluarga Zhao Mu dibasmi." "Sombong sekali. Kau pikir kau bisa menghancurkan keluarga Zhao-ku?" Zhao Hu meraung, menarik senjata tersembunyi dari dadanya dan melemparkannya ke arah Chen Ping. Senjata itu berkilauan dengan cahaya dingin, jelas dilapisi racun. Chen Ping tidak menghindar atau menghindar. Dengan lambaian tangannya, embusan angin yang kuat menangkis semua senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi itu terbang ke arah Zhao Hu dan yang lainnya, dan beberapa tertangkap basah, jatuh ke tanah sambil berteriak. "Kau, sihir macam apa itu?" Mata Zhao Hu terbelalak ngeri. Chen Ping mencibir, berkata, "Ini bukan sihir, tapi kekuatanku. Hari ini adalah akhir dari keluarga Zhao Mu." Dengan itu, ia melesat di depan Zhao Hu dan meninju dadanya. Zhao Hu mencoba menghindar, tetapi mendapati dirinya tidak bisa bergerak, seolah-olah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Tinju Chen Ping menghantam dada Zhao Hu dengan kekuatan yang dahsyat. Zhao Hu merasakan gelombang kekuatan mengalir deras di sekujur tubuhnya, menghancurkan organ-organ dalamnya. Matanya terbelalak, darah mengucur dari mulutnya, dan ia pun roboh. Melawan orang tak dikenal seperti itu, Chen Ping bahkan tidak repot-repot menggunakan pedang pembunuh naganya. "Tuan!" teriak keluarga Zhao kaget saat melihat Zhao Hu jatuh. Chen Ping mengabaikan mereka dan terus membantai orang-orang di rumah Zhao. Sosoknya bagaikan kilat menyambar rumah Zhao. Kemanapun ia lewat, seluruh keluarga Zhao berjatuhan ke tanah dan mati.